Ya, dibuka pembahasan rukun-rukun atau syarat-syarat takbir. Kita sudah membahas sampai ke takbir syarat yang ke-10. Sekarang kita masuk ke syarat yang ke-11 dan sampai kita habiskan syarat yang ke-16. Syarat takbir. Syarat Allahu Akbar. Ya. Kita masuk ke pembahasan syarat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang Allah muliakan. Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Safinatun Najah, yaitu kitab Nailur Raja karangan Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Kita masuk ke pembahasan syarat sah takbiratul ihram, dan kita sudah membahas sampai syarat yang ke-10 pekan lalu. Sekarang kita masuk ke syarat yang ke-11. Ketemu enggak? Ketemu. Halaman berapa itu? 167. Oke. Lihat yang ke-11. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah wa alla yaqifa baina kalimatay at-takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Al-ma'na anna al-hadiya 'ashara min syuruti takbiratil ihram alla yaqifa al-musalli baina lafzi Allah wa lafzi akbar wa waqfatan tawilatan mutlaqan. Membaca kalimat takbir Allahu Akbar itu harus dilanjutkan. Allahu Akbar. Tidak boleh berhenti di tengah-tengah dalam waktu yang lama. Allahu Akbar. Itu membatalkan takbir. Ulang lagi. Atau qasiratan yaqsidu biha qat'at takbir, atau memotongnya itu pendek, singkat, tapi niat untuk memotong atau untuk memotong takbir. Pendek tapi niat untuk memotong. Kalau tadi panjang, niat memotong atau tidak sah. Tapi kalau pendek, niatnya untuk memotong, maka tidak sah. Apa standarnya panjang pendek itu? Sekedar bernafas. Kalau cuman Allah Akbar, pendek. Tapi kalau lebih dari saktatut tanafus namanya, lebih dari sekedar mengambil nafas, itu panjang. Ya, tapi saya rasa tidak pernah ada yang begitu ya. Karena yang takbir dipotong gitu. Allah, ngupil dulu. Allah Akbar. Enggak ada saya rasa. Taib. Falau sakata li tanaffus lam yadur. Nah ini sakatatut tanafus ini adalah jeda yang ringan, jeda yang singkat, maka tidak membatalkan, tidak merusak lafaz takbir. Wa qad marra, dan telah berlalu penjelasannya, annahu la yadurru al-faslu bainahuma bi adati ta'rif. Dan enggak masalah kalau pakai alif lam. Allahul Akbar, enggak apa-apa, tidak masalah. Ya, kan aslinya enggak pakai alif lam.
Allahu Akbar. Tapi kalau dipakai alif lam, Allahul Akbar, no problemo, santai. Wala biwasfin lam yatul, dan tidak mengapa menambahkan sifat Allah selama tidak panjang. Sebagaimana kemarin apa? Iya. Apa itu Ustaz? Bismillah. Ya, Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Ya, kalau cuma dua enggak masalah. Ya, atau Allahur Rahmani Akbar. Yang ke-12, wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Al-ma'na anna tsaniya 'ashar min syuruti takbiratil ihram an yarfa'al musalli sautahu biha bihaitsu yusmi'u nafsahu jami'a hurufiha. Ini berlaku tidak hanya di takbiratul ihram tapi di semua zikir, yaitu mengeraskan suara. Mengeraskan suara minimal terdengar sama orang yang membaca. Allahu Akbar. Jangan dalam hati, ya. Salat itu harus dibaca, terdengar suaranya keluar meskipun oleh yang membaca. Haitsu la mani'a min laghdhin wa nahwihi wa illa fayarfa'u bihaitsu law lam yakun mani'un la sami'a. Itu didengar secara normal selama tidak berisik. Ya. Seandainya ada suara yang berisik di sekitar, maka diangkat lebih tinggi lagi sampai kira-kira suara kita terdengar minimal oleh kita sendiri. Hadza wadih, la da'i ila syarhin tawil. 13, wa dukhulul waqti fil muaqqat. Telah masuk waktu salat. Al-ma'na anna tsalitsa 'ashar min syuruti takbiratil ihram dukhulu waqtil fariḍah wan naflil muaqqat wa dzis sabab. Telah masuk waktu salat. Kalau waktu salat fardu masuknya kapan? Ya itu mana? Enggak ada ya yang jam itu. Cuman ini digital. Iya. Waktu salat subuh masuknya kapan, Hilmi? Subuh masuknya kapan? Pagi itu duha. Terbit fajar apa terbit matahari? Terbit fajar. Fajar kadib atau sodik? Fajar sodik. Ketika fajar sodik. Waktu zuhur kapan masuknya Anwar? Zuhur. Terbenam matahari maghrib. Zuhur. Ketika matahari tergelincir kalau bahasa fikihnya. Tergelincir menuju arah timur apa barat? Ke arah barat. Ya. Kalau waktu asar maksudnya kapan, Bakir? Waktu asar masuknya ketika bayangan benda itu sudah sama dengan bendanya. Ya, kalau dulu orang pakai tongkat, Pak, tongkat, kemudian nanti lihat kalau bayangan bendanya sudah sama dengan benda, misalnya ini tongkatnya 1 meter, bayangannya sama 1 meter lebih dikit, masuk waktu asar. Dulu begitu. Sekarang gampang ngelihat jam. Kalau waktu maghrib terbenam matahari. Waktu isya ketika azan isya. Waktu isya ketika mega merah hilang. Ya, coba lihat di luar itu kalau masih ada mega merah berarti belum masuk waktu isya. Kalau sudah gelap gulita maka sudah masuk waktu isya. Itu masuk waktu sholat. Ya, jadi waktu sholat telah masuk. Itu kalau waktu sholat fardu. Kalau sholat duha, kapan masuk waktu duha? Setelah terbitnya matahari. Ya. Sholat qobliyah, kapan masuk waktu qobliyah? Ketika waktu sholat fardunya sudah masuk. Itu qobliyah. Apanya? Yang penting sudah adzan. Ya. Kalau orang adzan nih, saya qobliyah boleh enggak? Ya, kalau itu sunnahnya iya. Ketika azan, kita kan menjawab azan dulu. Tapi kalau ketika orang sudah Allahu Akbar, kita mau sholat
Qobliyah boleh? Tidak masalah. Tapi kalau menjawab azan, ya disunahkan. Karena ketika azan itu berarti sudah masuk waktu sholat. Ketika itu maka sudah masuk juga waktu qobliyah. Waktu qobliyah kapan masuknya? Ketika masuk sholat fardu. Kapan berakhirnya? Ketika berakhirnya waktu fardu. Nah itu. Boleh nggak qobliyah sesudah sholat fardu? Saya mau qobliyah tapi dilakukan setelah sholat fardu, boleh nggak? Boleh. Ya, tidak masalah. Selama masih dalam waktu fardu. Qobliyah zuhur kapan dikerjain? Ya ketika waktu zuhur. Kalau ba'diyah kapan dikerjain ba'diyah? Setelah sholat fardunya. Nggak boleh kita ba'diyah sebelum sholat fardu. Namanya juga ba'diyah. Usolli ba'diyah. Belum sholat zuhur. Usolli ba'diyah zuhur. Nggak sah. Ala kulli hal. Membaca takbir Allahu Akbar ketika sudah masuk waktu sholat. Kalau takbir sebelum waktu sholat tiba, maka tidak sah takbiratul ihramnya, maka sholat kita belum sah. Syarat yang ke-14, dilakukan iqa'uha halal istiqbal. Al-ma'na anna ar-rabi' asyar min syuruti takbiratul ihram iqa'ul musalli laha hala istiqbalihi al-qiblah haitsu syaratnah. Menghadap kiblat. Kita sudah standby ke arah kiblat, maka baru takbir Allahu Akbar. Ya, hadza wadih. Yang menghadap kiblat mana? Yang wajib menghadap kiblat yang mana? Mas siapa namanya? Hasan. Yang wajib tubuh kita menghadap kiblat mana? Muka, dada, atau kaki? Dada. Yang wajib dada. Oke. 15. Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha. Al-ma'na anna al-khamis asyar min syuruti takbiratul ihram adamu ikhlalil musalli biharfin min hurufiha. Jelas kalau membaca takbir semua hurufnya harus dibaca. Allahu Akbar. Ada berapa huruf? Hamzah, lam, ha. Hamzah, alif, kaf, ba, ra. 9. Allahu Akbar. Saya pernah dengar imam, tapi kayaknya dia baca semua. Cuman kedengarannya gini. Pas dia mau takbir itu, Allah. Jadi kita ngiranya dia cuman Allah doang. Allah, Sami Allahu liman, Allah. Nah, gitu. Pernah dengar gak? Pernah dengar gak? Saya pernah. Pernah dengar ya? Pernah dengar gak? Kok copot. Ya gitu. Kita makmum, yang makmum mengira dia cuman baca Allah doang. Tapi dia bacanya enggak, baca lengkap. Cuman Allahnya keras, akbarnya kecil. Allah, Sami Allah, Allah. Nah gitu. Ya jelas ya. Allahu Akbar. Naam la yadurru takrirur ra' min akbar wa la yadurru minal jahil ibdalu hamzah akbar wawan. Enggak apa-apa roknya kalau roknya berulang. Allahu Akbar. Maaf muskilah. Ya, enggak apa-apa. Atau tidak mengapa juga orang yang enggak tahu mengganti hamzahnya menjadi waw. Allahu Akbar. Nah, harusnya kan Allahu Akbar, tapi jadinya Allahu Akbar. Hamzahnya hilang. Jadi waw. Allahu Akbar. Nah, wakbar. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Yang nggak boleh Wallahu Akbar. Itu nggak boleh. Kemarin sudah kita bahas ya. Wallahu Akbar nggak boleh, tapi kalau Allahu Akbar wawnya hamzahnya jadi waw. Di sini kata beliau la yadur, bagi orang yang jahil atau yang tidak bisa mengucapkan hamzah.
orang yang tidak tahu, maka tidak masalah. Tapi kalau orang yang tahu bisa mengucapkan hamzah kemudian sengaja mengganti, maka itu bermasalah. Syarat yang ke-16, ta'khiru takbiratil ihram al-ma'mum an takbiratil imam. Al-ma'na anna sadisa ashar min syuruti takbiratil ihram an yu'akhiral ma'mumu jami'a takbiratihi an takbirati imamihi. Falau qaranahu fi juz'in minha lam tasih takbiratuhu. Jadi di sini maksudnya syarat takbiratul ihram kita kalau berjamaah jangan berbarengan dengan takbirnya imam. Imam dulu sampai selesai baru makmum ikutin. Imam mengatakan Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Di sini menjadi syarat, nggak boleh berbarengan sedikit pun. Nih, walau qaranahu fi juz'in minha. Kalau membersamainya di sebagian kecil lafaz takbir tadi dengan imam, lam tasih. Takbirnya belum sah sehingga dia belum dianggap sholat. Ulang takbirnya lagi. Jadi tunggu imam takbir selesai dulu. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Baik. Ayo. Selesai kita membahas syarat takbiratul ihram, kita sekarang masuk ke syarat Al-Fatihah. Nah, ini. Ada berapa syarat Al-Fatihah? 12. Berapa 12? 12. Masya Allah. Takbiratul ihram ada 16, Pak. Al-Fatihah ada 12, Pak. Ya Allah. Selama ini kita tahunya Al-Fatihah gitu aja 7 ayat selesai. Ternyata ada syaratnya. Syarat Al-Fatihah. Apa saja syarat Al-Fatihah itu? Cekidot. Syurutul Fatihah 10. Cuman ditambahkan sama penulis pensyarah tambah 2 lagi. Totalnya 12. Anna syurutal lati tushtaratu li sihhati Fatihah al-musalli allati hiya ar-ruknur rabi' min arkanis shalah 10. Idza akhalla biwahidin minha lam tasih fatihatuhu. Totalnya ada di sini sebutkan 10. Dan kalau melanggar salah satu syarat, Al-Fatihahnya enggak sah. Kalau Al-Fatihah enggak sah, konsekuensinya sholatnya enggak sah. Maka kalau Al-Fatihah enggak sah, harus kita ulang Al-Fatihah tadi. Kalau enggak kita ulang, maka sholatnya kita tidak sah. Wa baqiya min syurutiha itsnan. Ada 2 syarat yang tidak disebutkan oleh musannif atau oleh penulis matan, Syekh Salim Sumair. Ditambahkan sama pensyarah. Pertama, kaunuha bil arabiyah. Al-Fatihah harus pakai bahasa Arab, nggak bisa diganti. Kalau takbir boleh kan pakai bahasa terjemah? Takbir boleh. Kalau nggak mampu pakai bahasa Arab, takbir boleh pakai terjemah. Allah Maha Besar, nah gitu. Tapi nggak mungkin, ya jarang, nggak pernah saya dengar. Allah is the biggest. Siapa di sini yang pernah dengar azan bahasa Turki? Pernah? Azan bahasa Turki pernah dengar nggak? Dulu kan Turki pakai bahasa Turki itu azannya. Nah, itu. Taib. Harus pakai bahasa Arab. Fala yutarjimu anha indal ajzi. Ustadz, dia nggak bisa pakai bahasa, dia nggak bisa Al-Fatihah, nggak bisa diterjemahin. Kan sudah kita bahas kemarin ya. Kalau nggak bisa Al-Fatihah, pertama apa? Masih ingat nggak? Diganti dengan apa? Diganti dengan zikir. Pertama bukan zikir, pertama ayat dulu. Ayat 7 ayat meskipun dari berbagai surat. Comot satu, tidak masalah. Atau pakai ayat kulhu misalnya, diulang-ulang. Kalau nggak hafal sama sekali ayat Quran, maka pakai zikir. Ya, pakai apa? Zikir. Kalau nggak hafal zikir, nggak hafal zikir, diem aja. Diem selama waktu membaca Al-Fatihah. Ya, kalau hafal sebagian gimana? Cuma 3 ayat. Ya udah, itu aja ulang-ulang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Udah. Enggak hafal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ulang. Atau kalau 3 ayat tapi hafal zikir, tambah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Innalillah. La haula wala quwata illa billah. Kalau Al-Fatihah nggak bisa diganti dengan terjemah. Wala an badaliha min inkana Qur'anan. Oh ya udah saya ganti pakai Quran. Nah, kalau pakai baca ayat Quran ya pakai ayat Quran yang lain dan tidak boleh juga diterjemahkan. Harus pakai ayat Quran. Tapi kalau mengganti dengan doa atau zikir baru boleh diterjemahkan. Ustadz saya tidak hafal Al-Fatihah, nggak hafal surat-surat sama sekali, tapi taunya zikir. Boleh nggak zikirnya pakai bahasa Indonesia? Boleh. Tapi kalau ayat Quran itu tidak bisa diganti dengan pakai bahasa Indonesia. Yang kedua, tambahan dari pensyarah, ada musharif fayu'iduha idza nawa biha nahwa waliyin la in syarraka. Apa itu ada musharif? Maksudnya ada musharif itu kita membacanya memang niat untuk membaca Al-Fatihah sebagai rukun salat. Itu niatnya. Innamal a'malu bin niat. Nah, sekarang beliau contohkan, kalau ada orang baca Al-Fatihah niatnya untuk memberi pahala Al-Fatihah kepada wali. Kepada wali siapa atau kepada kiai siapa yang sudah wafat. Ya, dia baca Al-Fatihah niatnya untuk apa? Kayak orang doa itu loh. Lahu Al-Fatihah. Nah, gitu, Pak. Pernah kan dengar? Nah, dia lagi sholat nih, pas baca Al-Fatihah diniatkan untuk transfer pahala Al-Fatihah kepada orang yang sudah wafat. Maka ini niatnya bertentangan dengan niat ketika sholat. Tidak sah. Tapi kalau niatnya double, niat untuk transfer pahala dan niat untuk membaca Al-Fatihah sebagai rukun sholat, jadi double nih. Tuh, la in syarraka, alias kalau dia niatnya double untuk transfer pahala dan untuk niat baca Al-Fatihah sebagai rukun, maka sah. Tidak masalah. Tapi kalau hanya diniatkan untuk membacanya sebagai transfer pahala kepada wali atau kepada siapapun, kepada ulama, maka ini namanya memalingkan niat, sehingga baca Al-Fatihahnya tidak sah. Memang ada ya? Ada nggak? Ada nggak kejadian kayak gitu? Orang baca Al-Fatihah tapi niatnya untuk transfer pahala. Pernah nggak, Pak? Nggak pernah. Nggak kebayang ya. Ya orang lagi sholat ya pasti bacanya Al-Fatihah untuk sholat ya. Kalau saya pribadi belum pernah dengar ya, wallahu alam. Tapi ulama sudah mencontohkan seandainya ada, maka ini tidak menjadikan Al-Fatihahnya sah. Itu dia 2 tambahan dari pensyarah. Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang ketiga yang disebutkan oleh penulis matan. Tertib. Al-ma'na annal awwala min syurutil Fatihah tartibuha bi an ya'tiyal musalli biha 'ala an-nadhmil ma'luf. Al-Fatihah itu dibaca sesuai urutannya. Dari bismillah sampai waladdallin. Falau qaddama ayatan fa in ghayyara al-ma'na aw abtalahu batalat salatuhu. Kalau dia membaca Al-Fatihah enggak urut. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kebalik. Enggak urut. Apakah Al-Fatihahnya sah kalau merubah makna? Fa in ghayyara al-ma'na atau merusak makna, maka sholatnya batal. Kalau dia sengaja melakukannya. Wa illa faqira'atuhu faqat. Kalau dia tidak sengaja alias tidak tahu, bacaan Al-Fatihahnya ini tidak urut dan merubah makna dan dia tidak tahu ilmunya, maka yang
batal hanya Al-Fatihahnya saja dan dia wajib mengulangi Al-Fatihahnya. Wa illam yughayyirhu wa lam yubtilhu lam yu'tad bima qaddamahu mutlaqan. Nah, kayak tadi ada orang baca Al-Fatihah mulai dari ihdinas siratal mustaqim dulu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu, dibalik sama dia. Kalau seperti ini, Al-Fatihahnya bagaimana? Tidak merubah makna? Tidak merubah makna. Tapi apa yang dia dahulukan tidak sah, tidak dianggap. Artinya dia tadi mendahulukan ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, itu tidak dianggap. Sehingga ketika dia baca dari awal, maka dia harus melengkapi lagi, diulangi lagi sampai selesai. Wa kadza bima akharahu in qasada bihi 'inda syuru'ihi fihi at-takmil. Nah, ini rinciannya agak susah saya jelasinnya. Jadi ketika dia membaca Al-Fatihah dari tengah, kemudian baru ke atas, dia membaca itu, membaca yang harusnya di awal tapi dijadikan kedua, dia membacanya untuk melengkapi atau untuk memulai dari awal. Kalau dia membacanya untuk melengkapi, maka tidak sah semuanya. Ya, tidak sah semua baca Al-Fatihahnya, harus ulang repeat dari awal. Tapi kalau dia untuk memulai dari awal, wa illa bi an qasadal istinaf au atlaqa kammala alaihi illam yatul faslun. Kalau dia membaca potongan yang harusnya pertama dibaca tapi dibaca yang kedua, niatnya untuk memulai dari awal, maka sah. Atau dia mutlakan maka sah. Ala kulli hal hadza wadih. Kalau terlalu rinci nanti agak pusing juga. Naam, yang kedua al-muwalah. Nah ini yang kasusnya banyak terjadi ini. Al-muwalah itu apa? Al-muwalah berkesinambungan. Tidak diputus dengan bacaan yang lain. Al-makna al-muwalah baina kalimatiha bi an la yafsila baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi fasilin walau dzikran wa in qalla. Al-Fatihah harus dibaca secara berurutan dan berkesinambungan, tidak boleh dijeda. Lah, kalau ada jeda, meskipun itu zikir, misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Petir, jeder, kaget. Astagfirullah. Nah itu. Lagi baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Kaget. Ada zikir asing di luar zikir-zikir sholat. Kamu kalau membaca Al-Fatihah kemudian terpotong sama zikir, dan zikir ini adalah zikir yang asing, tidak ada kaitannya dengan sholat, maka Al-Fatihah kamu harus ulang dari awal lagi. Ulang dari bismillah lagi. Atau contoh lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Itu apakah membatalkan? Enggak batal. Tapi Al-Fatihah kita terpotong, terjeda. Maka itu membatalkan muwalah. Membatalkan harus berkesinambungan. Harus ulang dari awal. Jadi gimana contohnya? Ini prakteknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang dari bismillah lagi. Gak boleh lanjut. Karena ini zikir yang tidak ada kaitannya dengan zikir sholat. Oke. Tapi kalau lagi baca
Al-Fatihah, imam baca Al-Fatihah. Imam sudah waladdallin. Kamu masih ihdinas siratal mustaqim. Amin. Ulang dari awal apa lanjut? Lanjut. Ya, lanjut. Karena apa? Waladdallin itu bagian dari zikir salat. Atau Ustadz Masna lupa ayat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lupa. Terus Hilmi lagi baca Al-Fatihah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahu kalau Ustadz Masna butuh bantuan ini, lupa. Tadi apa tadi bunyi? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hilmi nyaut. Qalu ataj'alu fiha. Hilmi nyaut, tapi tadi sedang baca Al-Fatihah nih. Belum selesai Al-Fatihahnya Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, Hilmi membantu Ustadz Masna mengingat ayat. Padahal tadi lagi di tengah-tengah baca Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah nanti setelah kamu membantu Ustadz Masna meneruskan ayat, kamu ulang dari awal, Bismillah, atau lanjut? Lanjut. Karena ini berkaitan dengan sholat. Ya. Contoh ketiga, sholat. Ustadz Masna ngimam, terus ketemu ayat sajadah, sujud. Padahal kalian sedang baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Allahu akbar, sujud tilawah. Belum selesai baca Al-Fatihah kan? Masih ihdinas siratal mustaqim. Udah sujud. Sujud. Bangkit lagi. Allahu akbar. Lanjut apa ulang? Lanjut. Lanjut. Karena itu semua berkaitan dengan zikir salat. Oke, maka kalau berkaitan dengan zikir salat maka tidak memutus muwalah, ya, tidak memutus muwalah alias boleh dilanjutkan dari mana kita berhenti. Yang ketiga, syarat ketiga adalah mura'atu hurufiha. Al-ma'na anna tsalits min syurutil Fatihah ri'ayatu hurufiha. Huruf Al-Fatihah harus dibaca semuanya. Ada berapa kemarin Al-Fatihah hurufnya? 155 atau 156. Kalau ada satu hurufnya yang hilang seperti hamzah dalam kalimat an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hamzahnya hilang. Kan siratal ladzina an'amta. Tapi bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu terlalu fasih atau gimana itu? Hamzahnya hilang, maka dia berarti menggugurkan satu huruf. Al-Fatihahnya batal, ulangi. Wajaba i'adatul kalimah allati hiya minha. Maka ulangi tadi, ulangi siapa? Ulangi yang siratal ladzina an'amta. Ya, bukan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ma ba'daha ma lam yatul faslun aw yarka, selama belum panjang jedanya atau belum ruku. Wa illa batalat salatuhu. Kalau dia melakukannya sengaja maka membatalkan salat. Tapi kalau tidak sengaja dia hanya mengulangi bacaan yang dia tadi keliru. Keempat, mura'atu tasydidatiha. Tadi memperhatikan huruf. Ada 155 atau 156 huruf. Nah, sekarang memperhatikan tasydidnya. Ada berapa tasydid dalam Al-Fatihah? Ada nanti di situ disebutkan ada 14 tasydid.
Al-ma'na an yura'iyal musalli tasydidatiha. Musalli atau orang yang membaca Al-Fatihah harus betul-betul memperhatikan tajwidnya, tasydidnya. Bi alla yukhaffifa musyaddadan fa in khaffafahu batalat qira'atuhu litilkal kalimah. Nah, ini sering nih. Harusnya pakai tasydid tapi enggak dipakai tasydid. Contohnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasydid. Tapi ada orang bacanya enggak pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hah? Tahu enggak artinya apa? Iyyaka dengan iyyaka. Kalau iyyaka kan kepadamu lah, hanya kepadamu kami na'bud, menyembah. Tapi kalau iyyaka enggak pakai tasydid. Cahaya matahari. Coba artinya berarti apa? Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Berarti kami menyembah cahaya matahari. Kafir enggak itu? Lihat ya, gara-gara tasydid enggak dibaca, kalau dia tahu dan sengaja membaca tanpa tasydid, bisa kafir dia. Karena artinya parah itu. Ya, artinya tuh parah. Makanya tasydidnya dibaca. Tapi kalau dia nggak tahu artinya dan memang kurang belajar tajwid, itu tidak sah bacaannya. Harus diulang. Ya, harus diulang. Amma law syaddada mukhaffafan fala tabtulu salatuhu wala qira'atuhu illa in ghayyara al-ma'na fatabtulu qira'atuhu mutlaqan wa salatuhu in alima wa ta'ammad. Tadi kan kita mengatakan kalau dia tidak membaca tasydid, yang harusnya ditasydid tapi tidak ditasydid, maka ini fatal, bisa merusak bacaan Al-Fatihah dan kalau nggak diulang membatalkan sholat. Nah sekarang harusnya nggak tasydid tapi ditasydid. Apa contohnya? Iyyaka na'budu tapi iyyaka na'abbadu. Yang harusnya nggak pakai tasydid tapi dia tasydidkan. Iyyaka na'budu menjadi iyyaka na'abbudu. Kalau yang harusnya nggak ditasydid kemudian ditasydid, apakah bacaan Al-Fatihahnya rusak? Dikatakan di sini fala tabtul salatuhu wala qira'atuhu. Al-Fatihahnya tidak batal, maka salatnya tidak batal kecuali kalau merubah makna. Kecuali kalau apa? Merubah makna baru bisa membatalkan. Kalau dia merubah makna fatabtulu qira'atuhu mutlaqan. Merubah makna maka bacaan Al-Fatihahnya batal, harus dia ulang, dan sholatnya juga batal kalau dia sengaja. Dari sini kita paham ya. Kita paham di sini betapa pentingnya orang yang menjadi imam masjid itu betul-betul tajwid Al-Fatihahnya harus selesai. Tidak PR lagi. Ya. Tidak PR lagi. Alias betul-betul benar. Karena yang repot kan huruf ain jadi ngain kan ya. Ya. Siratal ladzina ngamta. Alhamdulillah mending pakai ha tapi pakai kha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan orang Jawa kan Al-Fatihah jadinya apa? Al-Fatihah kan? Terus huruf za jadi y. Jadi Al-Fatihah itu kalau mau jadi imam wajib harus selesai itu tajwidnya tuh. Ya, harus selesai. Maka seorang muslim tidak hanya jadi imam, setiap muslim harus betul-betul bisa memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya karena berkaitan dengan keabsahan sholat. Baik, ada pertanyaan? Iya Pak. Itu harus lebih bimbangnya atau sulit
baca Al-Fatihahnya. Nah, kalau dalam membaca Al-Fatihah kita boleh barengan sama imam, boleh. Tidak masalah. Tapi apa? Tidak masalah juga. Tidak masalah. Karena yang dilarang itu kalau dalam gerakan dan posisi. Posisi tidak boleh mendahului imam dan juga gerakan tidak boleh mendahului imam. Kecuali tadi takbiratul ihram. Itu kan ada tadi ketentuannya. Tapi kalau dalam Al-Fatihah ketika imam takbir Allahu Akbar, imam baca iftitah. Kita nggak baca iftitah, langsung baca, boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Tapi kalau mau ditanya afdolnya kapan makmum baca Al-Fatihah? Afdolnya makmum baca Al-Fatihah setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah kita nyimak. Setelah imam baca surat baru kita baca Al-Fatihah. Kalau mau bareng silahkan, tidak masalah. Wallahu a'lam. Iya Pak. Ada lagi? Hah? Indakum soal ya ikhwan. Fahimtum au ma fahimtum? Fahimna dat. Fahimna. Fahimnanya gini. Fahimna. Iya. Kita masih baru masuk syarat keempat. Ya, insyaallah kita lanjutkan syarat kelima, keenam, ketujuh sampai yang terakhir pekan depan insyaallah. Nakhtatim bilhamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.